Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Pak Labiri ini pagi-pagi kita sudah mengganggu lagi. Pak Labiri, kita akan melakukan wawancara secara virtual ya Pak Labiri untuk kegiatan akreditasi pada butir kinerja inti untuk mutu lulusan ya yang berkaitan dengan disiplin siswa dalam berbagai situasi. Ya, jadi sebelumnya mungkin Pak Labiri bisa memperkenalkan diri, silahkan. Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi saya Lakbiri dari SMP Negeri 2 Parigi, mengajarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Alhamdulillah, Ya, kami oke senang sekali sekaligus. menjadi sekolah binaan dari Ibu dan eh, tahun ini kami masuk di daftar untuk akreditasi di tahun Iya, ini. iya. Mudah-mudahan ya. Betul. Sudah berapa lama Pak Labir di SMP 2 Parigi? Sudah sekitar 14 tahun, Bu. Ya, Wow, 14 tahun di. ya, hampir seusia Iya. dengan sekolah, Bu. Oh Ya, iya, iya. Berarti penempatan awal di sana ya. iya, itu di 2006. Iya. Baik, Pak Labiri. Oke, saya akan menanyakan beberapa hal. Silahkan Pak Labiri menjawab sesuai dengan yang Pak Labiri pahami ya. Selama ini bagaimana kondisi sekolah dengan keberadaan Pak Labiri yang sudah kurang lebih 14 tahun di sekolah, hampir seumur dengan sekolah ya. Itu berarti Pak Labiri punya Iya, pemahaman yang banyak tentang sekolah ini. Baik Pak Labiri, di sini saya ingin menanyakan perihal kedisiplinan waktu ya, kedisiplinan waktu anak-anak karena sebentar ini kita akan menggali informasi dari Pak Labiri tentang tiga hal kedisiplinan yaitu dari segi waktu, kemudian dari segi kedisiplinan berpakaian, kemudian dari segi kedisiplinan mematuhi tata tertib. Ya, tata tertib yang ada di sekolah. Saya sudah melihat di data unggahan sekolah, sekolah sudah memiliki tata tertib ya Pak Labir ya. iya, Iya, sudah, Bu. Ya. baik. Pertanyaan pertama sekaitan dengan masalah kedisiplinan waktu. Menurut Pak Labir, hasil pengamatan selama ini bagaimana tingkat kedisiplinan anak yang pertama untuk kehadirannya di sekolah? Baik, terkait kehadiran di sekolah, karena di tata tertib untuk hadir di sekolah itu 10 menit sebelum eh, budaya pagi, aktivitas pembelajaran itu sudah harus hadir di sekolah. Mm-mm. Ya, di mana jam pembelajaran dimulai itu pukul 8. Namun sebelumnya ada budaya pagi yang kami terapkan di sekolah. Ya, jadi mulai Senin disiplin, Selasa uh, mengaji, Rabu sehat atau Rabu senam, kemudian Kamis literasi, Jumat ibadah, dan Sabtu berhias. Itu yang menjadi budaya pagi di sekolah, sehingga siswa harus hadir 10 menit sebelum budaya pagi itu dilaksanakan. Uh, Oke. iya. Jadi maksudnya apakah anak-anak selama ini sudah tertib di situ? Artinya kehadiran mereka di sekolah itu rata-rata sebelum pelaksanaan budaya pagi itu mereka sudah ada di sekolah, Pak Labiri. Ya, alhamdulillah setelah aturan ini disosialisasi kepada orang tua dan juga kepada siswa di setiap upacara dan di kelas-kelas ini ditempel tata tertib ini, alhamdulillah ini menjadi sebuah budaya yang uh, kami anggap sudah efektif kehadiran dari Hmm. segi Iya, sudah membudaya ya. iya, sudah membudaya. Baik. Yang kedua tentang kehadiran mereka di kelas, kira-kira kan selain sebagai kesiswaan kan Pak Labir kan guru mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Ya, betul, Bagaimana Mbak. kehadiran anak-anak khususnya yang di kelas yang Pak Labiri ampu selama ini? Bagaimana kehadiran mereka di kelas?
Eh, dari pengamatan dan proses yang berlangsung selama ini, dari untuk khusus mata pelajaran bahasa Indonesia, tingkat kehadiran itu sangat efektif. Eh, itu sekitar ya hampir maksimal lah, ya, ya, Ya. jadi di atas Mungkin bisa lebih besar 9. sedikit suaranya Pak Labiri supaya Ya, saya kurang mendengar dengan baik. oh iya Ya. baik. Jadi tingkat kehadiran untuk mapel Mm-mm. bahasa Indonesia itu kurang, artinya kalau di persentase 96% ke atas lah Bu. Ya, Ya. jadi Oke. eh, itu pun kalau terjadi ada anak yang tidak hadir, itu tetap memberikan konfirmasi kepada kami ataupun kepada wali kelasnya, ya, karena di aturan tata tertib bagi siswa yang berhalangan hadir karena sakit atau ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, maka Mm-mm. harus ada sepengetahuan atau izin dari orang tua, apakah secara lisan atau secara tertulis langsung Oh kepada ya. wali kelas atau kepada guru mata pelajarannya. Oke. Iya. Eh, terus tentang kehadiran mereka di ekstrakurikuler, ada berapa ekstrakurikuler yang dijalankan sekolah, Pak Labiri? Kalau di sekolah yang selama ini itu tertuang juga di kurikulum itu ada sekitar 10 Bu. 10 Hmm. ekstrakurikuler. Oh iya. Iya. Bagaimana kehadiran anak-anak yang tercatat di setiap kegiatan ekstra itu? Eh Kedisiplinan ya, kehadiran mereka di kedisiplinan kegiatan ekstra. kehadirannya karena kita berikan eh, peluang mereka untuk membeli ekstra apa yang mereka punya bakat, punya kecenderungan di situ, maka eh, berdasarkan pilihan-pilihan mereka, Mm-mm. maka ya tingkat kehadiran itu sangat efektif Mm. sesuai dengan jadwal atau kesepakatan dengan para pendamping atau pembina di ekstra tersebut. Jadi Oh ya. ya kami secara keseluruhan itu sangat sangat efektif dan antusias mereka mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Oh Ya, ya. Jadi cukup kehadiran mereka cukup baik selama ini ya, Pak Labir ya, iya, iya, Bu. selama kegiatan ini. Uh, Ya baik. iya, uh, Eh, ini kemudian kedisiplinan berpakaian ya. Jadi mungkin Pak Labir bisa sedikit menceritakan baju apa saja atau seragam apa saja yang mereka gunakan mulai dari hari Senin sampai Sabtu di sekolahnya Pak Labiri. iya. Kalau terkait pakaian di mulai hari Senin sampai Kamis itu dia pakai putih biru, Mm-mm. kemudian di hari Jumat pakai busana muslim, muslimah karena Mm-mm. hampir dia 100% ini penduduk artinya penganut muslim ya. Jadi Ya, agama ya. Islam semua. Jadi di Jumat itu juga dengan program Jumat ibadah, jadi suasana religi nampak juga dengan pakaian atau busananya. Oke. Iya. Kemudian di hari Sabtu itu menggunakan pakaian pramuka. Ya, Iya. Kalau jadi misalnya tiga saja yang ya. pakaian praktiknya mereka apa? Oh ya, Ada pakaian praktik mungkin kayak misalnya kalau IPA atau ke olahraga pada saat mereka olahraga ada? oh ya, kalau olahraga ada juga tapi tidak, artinya bukan seragam dari sekolah, Oh hanya ya, diinstruksikan itu dia seragam, pokoknya pakai kaos aja yang dengan training eh, begitu. dia dengan training ya. Oh iya, Itu iya. sebatas itu yang diinstruksikan oleh guru penjas ya. Oh, oh iya. Ya, Jadi seragamnya putih biru di Senin sampai Kamis, terus Jumat itu Muslim, terus hari Sabtu Pramuka, dan pada saat pramuka praktik olahraga mereka menggunakan olah, seragam baju olahraga ya, Pak Labir ya, dengan olahraga, iya, iya, kaos dan trainingnya. Iya. iya, Bagaimana betul Bu. tingkat kedisiplinan anak di situ? Cukup disiplinkah mereka menggunakan seragam-seragam itu sesuai dengan tata tertib sekolah? eh iya, sangat disiplin mereka karena eh,
selalu kita ingatkan dan selalu dievaluasi di tiap upacara ataupun di kegiatan-kegiatan Jumat ibadah. Jadi bagi mereka yang tidak mengindahkan tata tertib itu diberikan perlakuan-perlakuan tertentu atau perlakuan khusus. Jadi dengan kesepakatan tata tertib itu akhirnya mereka tumbuh kesadaran dan menjalankan tata tertib, termasuk berpakaian itu sudah sangat tertib. Ya. Oke, terima kasih Pak Labiri. Terakhir ini tentang kepatuhan tata tertib di dalam kelas dan di luar kelas. Nah, kalau di dalam ruangan, maksud saya dengan di luar ruangan. Kalau yang kepatuhan di dalam kelas, misalnya tata tertib di ruangan kelas, di laboratorium, di perpustakaan, kira-kira bagaimana menurut Pak Labir kepatuhan anak-anak? Mungkin lebih ringkas saja menceritakan tingkat kepatuhan mereka. Di UKS, di Jurang BK, ada aturannya kan Pak Labir ya? Iya betul Bu. Jadi di ruang-ruang kelas itu memang ada kesepakatan kelas, ada tata tertib kelas, kemudian di laboratorium, di perpustakaan, ataupun di termasuk di musala, di masjid itu ada tata tertib atau adab-adab yang ditempel dan itu menjadi alat kontrol bagi mendisiplinkan siswa. Ya, jadi dari pengamatan secara umum, ya alhamdulillah dengan upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk membuat tata tertib dan kesepakatan bersama tentunya, termasuk dengan orang tua dan komite yang sering kita sosialisasikan di awal penerimaan siswa baru, itu menjadi hal yang efektif untuk pembinaan dan pendisiplinan siswa di sekolah, Bu. Oke. Nah, kalau di luar kelas kan tata tertib mereka misalnya di lapangan apa itu juga diatur ya, Pak. Pak Labiri, bagaimana mereka di lapangan bermain atau olahraga dan sebagainya. Ada juga yang dibahas di dalam tata tertib sekolah atau tidak? Ya, tetap ada Bu. Itu secara umum di tata tertib yang mengcover secara keseluruhan Iya. tata tertib umum. Oke. Jadi Yang berlaku, kesimpulannya secara ya. keseluruhan anak-anak ini dalam segi kedisiplinan itu sudah lumayan baik ya Pak Labir ya, baik kehadiran di sekolah, di kelas, di ekstrakurikuler dan juga mungkin tata tertib mereka dalam memahami tata tertib yang sudah disampaikan sekolah atau diberikan sekolah di awal mereka masuk. Begitu kurang lebih Pak Labir ya. Iya, betul Bu. Baik Pak Labiri, Betul, saya kira itu terima kasih banyak atas informasinya, bincang-bincang kita sekaitan dengan bagaimana disiplin siswa dalam berbagai situasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya atas informasinya dan terima kasih sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa informasi tambahan atau apa ketika dibutuhkan. Terima kasih Pak Labiri. Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh.